Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Astuti, NIM 20205017, kelas 20A1 RMIK. Akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Selamat menyaksikan. Apa sih sistem urinaria itu? Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. A. Ginjal. Letak dan tampilan. Terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Kedudukan setinggi 5 TH 12 sampai L.3. Ginjal kanan lebih rendah dari kiri. Ukuran panjang 6 sampai 7,5 cm. Tebal 1,5 sampai 2,5 cm, berat 140 gram. Bentuk seperti biji kacang, sisi dalam cekung atau hilum, merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh-pembuluh ginjal. B. Struktur ginjal. Ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrous berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Bagian medula tersusun atas 15-16 massa berbentuk kerucut disebut piramida renalis. Puncak-puncaknya atau papilla renalis langsung mengarah ke hilum dan berakhir di kalises. Kalises ini yang menghubungkan dengan pelvis renalis. Struktur terkecil dari ginjal sendiri disebut nefron, yang terdiri dari glomerulus atau pada Malpighi, kapsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau penampung. Selain nefron, struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah. Arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis mengalirkan darah masuk ke ginjal. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriol aferen dan membentuk simpul. Inilah yang disebut glomerulus. Sebuah pembuluh eferen meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler di sekeliling tubulus ginjal. Kapiler-kapiler ini kemudian bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. C. Fungsi ginjal. 1. Memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis. 2. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein ureum, kreatin, dan amonia. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dan konsentrasi garam dalam darah. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan asam basa darah.
Yang kelima, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang keenam, menghasilkan hormon eritropoietin untuk produksi sel darah merah. Yang ketujuh, mengatur tekanan darah. B. Ureter merupakan saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Terdiri dari dua saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Tebal setebal tangkai bulu angsa. Mempunyai panjang sekitar 35-40 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari A. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. B. Lapisan tengah lapisan otot polos. Dan C. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Bermula dari hilum, kemudian berjalan ke bawah melalui rongga abdomen ke dalam rongga pelvis dengan arah oblik dan bermuara di posterior kandung kencing. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan A. Lapisan sebelah luar atau peritoneum. B. Lapisan otot atau tunika muscularis. C. Tunika submukosa. Dan D. Lapisan bagian dalam atau lapisan mukosa. Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing, yaitu 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kencing dan 1 uretra yang keluar dari kandung kencing. C. Kandung kemih terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuknya seperti buah pir atau kendi. Bagian terbawah disebut basis, bagian atas atau fundus naik kalau kandung kencing mengembang karena urin. Puncaknya atau apex mengarah ke depan bawah dan berada di belakang simfisis pubis. Daerah segitiga antara 2 lubang ureter dan 1 lubang uretra ini disebut trigonum vesica urinaria. Pada wanita, kandung kemih terletak di antara simfisis pubis, uterus, dan vagina. Dari uterus, kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum, membentuk suatu ruang yang disebut Chasse vom Douglas.
D. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar tubuh. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri atas serabut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Uretra terdiri dari dua, yaitu uretra pada pria dan uretra pada wanita. Uretra pada pria berjalan bergelak-gelak melalui tengah-tengah prostate, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis. Digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Uretra pada pria ini terdiri dari A. Uretra prostatica, B. Uretra membranosa, C. Uretra cavernosa. Lapisan uretra pria terdiri dari A. Lapisan mukosa atau lapisan paling dalam, B. Lapisan submukosa. Panjang dari uretra pada pria sekitar 17–22,5 cm. Sedangkan uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin. Lapisan uretra wanita terdiri dari A. Tunica muscularis atau lapisan sebelah luar, B. Lapisan spongeosa, C. Lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Uretra pada wanita ini memiliki panjang sekitar 2,5–3,5 cm. Adapun pembentukan dan ekskresi urin. A. Urin. Sifat fisik urin. Jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc, tergantung dari pemasukan atau intake dan faktor lainnya. Warna bening kuning muda, tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya. Dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Baunya amonia, berat jenis sekitar 1015–1020. Reaksinya asam. Komposisi urin. A. Air kira-kira 95–96%. B. Benda padat atau 4%. Organik ureum, asam urat, kreatin. Anorganik terdiri dari natrium, kalium, klorida, sulfat, magnesium, dan fosfor. C. Pigmen terdiri bilirubin dan urobilin. D. Toksin. E. Hormon. Tahap pembentukan urin. A. Proses filtrasi terjadi di glomerulus. Permukaan afferent lebih besar dari permukaan efferent.
dan disalurkan di penyerapan darah. B. Proses reabsorpsi terjadi secara pasif. Obligator reabsorpsi pada tubulus atas disalurkan ke penyerapan kembali sebagian besar glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Terjadi secara aktif atau reabsorpsi fakultatif. Pada tubulus bawah disalurkan ke penyerapan kembali sodium dan ion bikarbonat. Sisanya dialirkan pada papila renalis. C. Proses sekresi. Sisa penyerapan pada tubulus disalurkan ke pelvis ginjal, kemudian disalurkan menuju luar. Patologi sistem urinaria. 1. Glomerulonefritis. Peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang jadi gagal ginjal. Glomerulonefritis akut atau GMA adalah suatu reaksi imunologis pada ginjal terhadap bakteri atau virus tertentu. Yang sering terjadi ialah akibat infeksi kuman Streptococcus, ditandai dengan timbulnya hematuria, edema, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Pengobatannya bisa secara istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Sindrom nefrotik. Suatu sindroma atau kumpulan gejala-gejala yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, dan meningkatnya kadar lemak dalam darah. Sindrom nefrotik bisa terjadi akibat berbagai glomerulopati atau penyakit menahun yang luas. Yang ketiga, nefritis adalah peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang keempat, ada gagal ginjal atau renal failure. Adalah suatu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali. Yang kelima, ada pyelonefritis. Adalah infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal. Yang keenam, ada hidronefrosis. Adalah pengumbungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih yang tersumbat. Yang kedelapan, ada batu ginjal dan ureter. Massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan bisa menyebabkan nyeri. Sekian presentasi tentang sistem urinaria. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.